Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata ala al khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sudah menghatamkan apa? Yaqutun Nafis, ayuhal thalibat banat wal ustadzat semuanya, dan kita masuk di dalam kitab baru setelah menghatamkan Yaqutun Nafis, setelah mujahadah, jihad akbar ya nih menghatamkan Yaqutun Nafis. Sekarang kita masuk ke dalam kitab baru yang insya Allah lebih cepat dihatamkan daripada kitabul Yaqut. Dia tidak berbeza jauh daripada kitab Yaqut min haisul madmun, bal huwa juz'un min kitabil Yaqut, tentang masalah haid. Tentang masalah apa? Haid. Dan masalah haid ini antara bilang susah, ya susah, bilang mudah, ya sebenarnya mudah. Terpulang kepada Anda bagaimana Anda nak menanggapi masalah ini ya. Terutama untuk perempuan, saya kira masalah ini guru saya. Beliau derajat beliau di saya semacam ayah saya sendiri ya. Beliau adalah Sayyid Abdurrahman bin Abdullah Bafadl. Pernah singgah di rumah saya, menginap di rumah saya di Malaysia ini sekitar Pak Abdurrahman Abdullah Segaf, Abdullah Bafadl, pengarang Muqaddimah Hadramiyah. Abdurrahman Abdullah Abdul Qadir Segaf ya. Beliau adalah guru saya, dan sekarang beliau di Sewun Hadramut sebagai mufti dan juga sebagai dekan Ahqaf University di dalam Fakultas Usul Fikih ya. Beliau pernah menginap di rumah saya di Malaysia mungkin 3 hari, dan saya berkali-kali ya berziarah dengan beliau, bercanda-canda dengan beliau, munakasyah dengan beliau. Hubungan saya dengan beliau sangat erat sekali, dan sampai sekarang pun saya masih sering mengirim pesan dan call beliau. Beliau mengarang kitab Al-Ibanah wal Ifadhah ini. Dulu beliau itu sejarah kitab Ibanah wal Ifadhah itu sudah saya share PDF-nya di kalian semua. Kitab Ibanah wal Ifadhah ini mempunyai sejarah sebenarnya. Dulu beliau itu setelah beliau graduate degree di Ahqaf, beliau meneruskan master di mana namanya di Ahqaf juga, di Mukalla. Di Mukalla di situ beliau belajar master di Mukalla. Kemudian rektor Ahqaf meminta beliau untuk mengajar banat yang ada di Ahqaf, karena Ahqaf juga ada fakulti untuk banat, untuk syariah ya, untuk dirasat Islamiyah. Akhirnya beliau mengajar kitab haid ini, tapi sebelum ini kitabnya sedikit besar dan ada khilafiyat antara madhahib, antara madhahib. Kemudian banyak dari mereka itu istafad daripada kitab yang khilafiyat itu. Akhirnya memintalah fakulti handasah itu apa ya, mungkin macam komputer engineering macam itu, untuk belajar haid juga. Akhirnya Ahqaf menyuruh Ustadz Abdurrahman untuk mengajar kitab khilafiyat haid itu di dalam kuliah handasah ini. Beliau merasa ini terlampau susah untuk kuliah engineering, karena memang mereka tidak mempunyai basic agama yang kuat, berbeda dengan dirasat Islamiyah karena memang fakulti khusus untuk agama. Akhirnya beliau mempunyai pikiran bagaimana untuk mengikhtisor, meringkas kitab tersebut. Jadilah kitab ini Al-Ibanah wal Ifadhah fi Ahkamil Haid wal Nifas wal Istihadah. Dan kitab ini mengalami beberapa revisi. Nuskhah yang saya pakai ini nuskhah Qadimah ya. Ini kira-kira nuskhah ini saya beli ketika masih 10 tahun yang lalu mungkin. Saya belajar kitab ini mungkin 10 tahun yang lalu
di Sewun dengan beliau sendiri ya. Beliau mengundang saya untuk ke Sewun dan mempelajari kitab Ibanah wal Ifadah ini sekitar kira-kira 1 minggu sampai 10 hari. Kayak itu saya menginap di Sewun. Sewun itu adalah tempat asal saya ya. Ini Assegaf ini rata-rata asalnya Sewun. Dan kitab ini sebagai sulam untuk kitab yang selanjutnya yang saya sudah daurahkan juga, namanya Risalatun fi Ahkamil Haid wan Nifas, yang dikarang oleh guru kita semua, guru saya dan guru Ustaz Abdurrahman Segaf, namanya Syekh Muhammad bin Ali Al-Khatib ya. Ini mungkin kalau masuk boleh call Ustaz Zaman untuk masuk ke grup tersebut. Dan mumayizah daripada kitab Ibanah wal Ifadah ini, dia mudah, dia tak macam kitab-kitab yang lain. Sebenarnya banyak kitab-kitab selain Ibanah itu banyak. Ada namanya Izalatul Iltibas fi Ahkamil Haid wan Nifas. Ada juga salah seorang pensyarah ahqaf namanya Syekh Ahmad Bafadl. Syekh Ahmad Bafadl ini juga mengarang juga tentang haid wan nifas wal istihadah. Akan tapi subhanallah, di antara semua kitab Ibanah wal Ifadah ini kutibalahul qabul sampai dicetak itu berkali-kali. Di Indonesia sudah dicetak berkali-kali, sudah di Indonesia. Ada dicetak di Mesir, dicetak di dimanapun kitab Ibanah wal Ifadah, dan alhamdulillah sudah diterjemahkan ke tulisan Jawi pun ada. Dan Ustaz Abdurrahman Ustaz Zaman cakap bahwasanya beliau nak terjemah juga. Nak cetak apa nak? Nak cetak dan nak terjemah kitab Ibanah wal Ifadah mungkin tahun depan akan siap. Adapun di bahasa Indonesia sudah lama diterjemahkan, dan ada macam gambar-gambar, ada. Saya pun belum tengok macam mana terjemahannya, tapi saya kira oke lah, saya kira oke. Dan kenapa sebelum kita masuk ke dalam minhaj, kalian kena memahami kitab Ibanah wal Ifadah ini, karena memang kitab ini sesuai untuk para perempuan ya. Sesuai untuk para perempuan, terutama para ustazah yang ada di Madrasah Tarbiyatul Banat, karena akan bisa untuk mengajarkan kitab ini secara lebih mudah dan tak ada bukan tak ada malu karena tak tahu malu, bukan semacam itu, tapi karena sama-sama perempuan, hijab malu itu akan sedikit berbeda. Kalau saya mengajarkan kepada perempuan akan ada semacam gap tentang masalah haid ini. Habib ini sok tahu pasal haid, tak pernah haid pun cakap pasal haid. Ada masalah. Kitab ini mudah, dia tak macam kitab-kitab yang lain, dan semua masalah haid dan nifas di sini, yakni maknanya kalau Anda paham kitab ini, saya kira 80% daripada qawaid masalatul haid wan nifas akan Anda pahami. Yakni di atas apa yang disebutkan dalam kitab ini semuanya hanya tawassuat wal khilafiyat, yakni wa daqaiqul masalah, dan hanya sebagai aplikasi dan masail-masail yang dakik, masail-masail yang terlampau dalam, yang saya kira tidak wajib diketahui oleh perempuan kecuali orang-orang yang memang benar-benar mutakhasis di dalam masalatul haid wan nifas. Oke? Kita akan mulai membaca ini. Kita mulai daripada Taqdim bi Qalami Syekh Muhammad bin Ali Al-Khatib. Sila, Ustaz Zaman. Syekh Muhammad bin Ali Al-Khatib ini adalah guru kita semua. Beliau pensyarah ahqaf, juga mufti di Tarim, dan Ustaz Abdurrahman amik ilmu haid ini mungkin dari Syekh Muhammad bin Ali Al-Khatib ini. Dan kitabnya adalah kitab yang paling awal dalam masalatul haid wan nifas ini, namanya Risalatun fi Ahkamil Haid wan Nifas Istihadah, dan sudah saya daurahkan berapa kali Pak Zaman? 2-3 kali. Hah? 2-3 kali ya. Apa? Risalatun fil haid? Hah? Maksud saya berapa kali pertemuan? 12 ada? 10 apa 12? 10. Ada sekitar 10 kali pertemuan, ya, 10 kali pertemuan. Dan setelah kitab itu keluar, kitab-kitab yang lainnya keluar semua. Tapi ada lagi guru saya yang saya paling lama belajar dengan beliau, namanya Syekh Muhammad bin Ali Ba'udhan. Syekh Muhammad bin Ali Ba'udhan ini juga mufti Tarim juga. Beliau mengarang kitab haid, tapi sampai sekarang masih belum keluar. Kitab haidnya itu sampai 2 jilid. Katanya sebab satu masalah
ta'akhkhara fi tibaatiha sampai 20 tahun. Sufil ulama saja. Cuma sebab satu masalah dia apa? Tangguhkan Dia tangguhkan penerbitkan kitab sampai dia menemukan jawaban. jawaban tentang masalah ini. Beliau namakan kalau tak silap Irsyadul Hairan fi Masailin Niswan. Dibilang Hairan ini yang bingung, yakni memberitahu orang-orang yang bingung di dalam permasalahan wanita. Yani saya kira wallahu alam orang paling alim babul haid ini ya guru saya itu Syekh Muhammad bin Ali Baullah. Nah, kan tetapi sampai sekarang masih belum diterbitkan lagi kitabnya. Kalau itu terbit saya kira akan menjadi Fenomena. bukan hanya fenomenal ya, ini marja Hmm. marja untuk ahkamul haid di dalam mazhab Imam Syafi'i. Dan di antara marojik kitab-kitab haid ini, kitab yang biasanya dibuat marojik adalah Majmu'ul Imam Nawawi, biasanya seperti itu. Dan juga ada kitab namanya Risalatun Bagusyar, Risalah Syekh Bagusyar, yang mana dihasyiahkan oleh Ibn Hajar Al-Haytami di dalam Fatwa Fiqhiyah Kubro, ya boleh rujuk di situ. Tapi saya kira sebelum Anda rujuk kemana-mana, fahami dulu kitab ini. Kalau kitab ini faham, rujuk kemanapun saya kira tidak akan menjadi masalah yang susah. Allah alam. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. قال تقديما بقلم الشيخ محمد بن علي الخطيبي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد القائل من يرد الله به خيرا يفقه في الدين وآله الأكرمين وصحبه الهادين المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فقد اطلعت على الرسالة المجموعة فيما يتعلق بالحيض والنفاس والاستحاضة التي جمعها السيد الفاضل المجتهد في طلب العلم الشريف العالم المنيف المحقق النبي محب العلم وأهليه السيد الشريف. Wabadu faqad ittala'tu ala risalah, yakni katanya ketika kitab ini dikarang, diletakkan diminta untuk kata sambutan kepada Syekh Muhammad bin Ali Al-Khatib, kemudian beliau menulis ini bahwasanya aku sudah membaca kitab ini yang dikirim oleh yang ditulis oleh As-Sayyid Al-Fadil Al-Mujtahid At-Tala' fi Talabil Ilmi Syarif wal Ilmil Munif Al-Muhaqqiqun Nabi Muhibbul Ilm wa Ahli. Ini semuanya adalah pujian-pujian ya. Syekh Muhammad Al-Khatib masyaallah ya. Di Tarim itu ada dua qabilah yang bukan sayyid, yang mana banyak sekali dari qabilah ini yang menjadi ulama ya, dibilang Baitul Ilm. Baitul Ilm maknanya banyak sekali ulama daripada dua qabilah ini. Satunya qabilah Al-Khatib dan satunya qabilah Bafadul. Sampai saya setahu saya salah satu mufti Singapura namanya Abu Bakar Al-Khatib ini juga daripada keluarga apa? Al-Khatib, namanya Syekh Abu Bakar Al-Khatib. Muhibbul Ilm wa Ahli Sayyid Asy-Syarif Asy-Syarif Abdurrahman bin Abdullah bin Abdul Qadir bin Husain bin Abdullah bin Habib Alam Hasan bin Habib Alam Imam Wadil Ahqaf Al-Imam Segaf bin Muhammad Segaf, yakni beliau sama dengan saya, sama-sama as-Segafnya ya, bukan ta'assub ya, karena memang sama-sama Segafnya, ada semacam ittisalul ruhi ya, ittisalul ruhi wa aqalibi. Wa hadhihi risalah ma yata'allaqu bil haidi wan nifas wal istihadah min asy-syuruti wa muqdamil ahkam. Kitab ini mencakup hal-hal yang berkaitan tentang nifas, haid dan istihadah, majoriti hukum dan syarat. Biikhtisarin wa ta'birin saris, dengan ikhtisar dan ta'bir yang mudah ya. Maknanya kalau orang-orang nggak paham itu tak terlampau susah, tak macam kitab Majmu', tak macam kitab Ibn Hajar, susah sedikit. Kitab ini karena mu'alifnya juga masih hidup, jadi bahasanya sama seperti kita, bukan kita nak macam Nawawi yang kita kena adaptasi dengan takbirnya Nawawi, tapi ini dengan takbir yang muasir. Kejap kita tunggu ada.
La ilaha illallah. صلاة Fahiya wa in saghura hajmuha faqad ghazara ilmuha. Kitab ini walaupun kecil tapi ilmunya banyak. Ghazara ini jelas lebat. Ayo sama sila. ومن حقق ما فيها من الشروط والأحكام كفته غالبا عن الكتب المطولة. Ya, ini barang siapa yang benar-benar serius dalam kitab ini sudah tak payah baca kitab-kitab yang panjang-panjang. Memang benar. Kitab ini saya bilang macam apa ya? Kau. Nah, ini saya tak salah lagi masalah kau ini. Maknanya dia apa? Dia pekat. Concentrate. Kalau bahasa Arabnya itu murakkaz. Lah gua murakkaz. Kitab ini murakkaz ya. Ini maknanya orang yang paham kitab ini sudah tak ya belajar kitab-kitab yang lain lagi. Yani saya pun untuk para ustazah ini cukuplah kitab ini sebagai rujukan dan diajarkan di dalam madrasah tarbiyatul banat, dan Anda boleh buat daurah di mana-mana ya. Ayo. فجزا الله مؤلفها خير الجزاء وكثر من أمثاله وكيف لا يكون ذلك. Fajazahullah ya, katanya Syekh Muhammad Al-Khatib, semoga Allah membalas kebaikannya ya. Yang mana kitab yang mana masail haid ini sebelum ini susah ya. Akhirnya oleh beliau dipermudah. Akhirnya orang-orang itu yang walaupun orang-orang awam seperti kita orang-orang yang, saya banyak mengajar kitab ini untuk anak budak-budak degree untuk itu. Mereka semua paham dengan apa? Dengan senang ya. Katanya Syekh Muhammad Khatib, bagaimana pasti Ustadz Abdurrahman tuh boleh menjadi orang yang hebat. Kenapa? Karena memang dia mempunyai keturunan yang hebat pula katanya. Kenapa seperti itu sih? وكيف لا يكون ذلك وهو من ذرية الإمام طه بن عمر الصافي السقاف. Karena beliau di antara keturunan Thaha bin Umar As-Safi. Saya pun juga sama. Saya dengan beliau itu sama keturunannya ya. Cuma atuk beliau yang kelima atau yang keenam itu saudara atuk saya. Jadi atuk kami adik-beradik dan semuanya akan kembali ke Thaha bin Umar As-Safi ini. Yang mana Thaha bin Umar As-Safi ini didoakan oleh seorang Nagib Sadah Alawiyah, yakni kepala suku Habaib pada zaman dahulu, namanya Ahmad bin Alawi Bajahdab. Ketika itu beliau didoakan untuk mau pindah ke Sewun. Sewun itu adalah kota yang dekat daripada Tarim. Jadi ketika itu Habaib semuanya itu di Tarim, dan diminta salah satu daripada Habaib untuk pindah ke Sewun agar bisa menyebarkan ilmu di Sewun oleh raja di sana ya. Semua tak ada yang mau. Akhirnya dimintalah Thaha bin Umar As-Safi ini oleh kepala suku Habaib pada zaman itu untuk pindah ke Sewun. Beliau menyetujuinya dengan syarat harus didoakan 3 hal. Hal yang pertama adalah beliau nak membangun masjid, yang mana masjid itu harus ada sholat 5 waktu setiap hari sampai hari kiamat, didoakan. Dan sampai sekarang pun masih ada, namanya Masjid Thaha bin Umar. Masjid Thaha bin Umar sampai sekarang masih ada. Dibuat sholat Jumat, makanya masjid Jame' lah di sini namanya Jame'. Dan harus dibangun daripada Turbatu Tarim. Dari apa Turbatu Tarim. Dan benar sampai sekarang dibilang Masjid Thaha dan sekitar Masjid Thaha itu dibilang Sahah Thaha. Maknanya Sahah Thaha ini juz'un min tarim. Macam apa ya? Macam haram madani sama haram makki lah. Yani semacam itu. Kenapa? Karena dari dulu ini kenapa kok ta'assub macam itu? Tarim itu dia memang kota biasa sebenarnya. Dia tak boleh samakan macam Haromen. Cuma Tarim itu, kenapa orang-orang itu banyak ke Tarim? Karena di Tarim itu ulamanya. Tolak ukurnya itu bukan tanahnya, tapi apa? Tapi penduduknya berbeza ya. Memang ada 2. Yang tanahnya itu mulia. Satunya apa? Mekah dan Madinah, sama apa itu namanya? Masjidil Aqsa. Kita tak boleh itu binas ya nih. Tarim kenapa? Karena Tarim ini ulamanya banyak ya nih. Jadi ketika ulamanya banyak, akhirnya tanah itu menjadi mulia. Dan doa yang ketiga itu dia meminta didoakan bahwasanya saya minta berdoa semoga setiap zaman, setiap generasi macam 100 tahun atau apa gitu, setiap orang ada 40 orang anakku yang alim, 40 keturunanku yang alim. Dan para habaib mengatakan doanya dikabulkan. Dan Syekh Muhammad Al-Khatib mengatakan bahwasanya confirm salah satu daripada 40 orang pada generasi ini
Yang menjadi alim adalah siapa? Ustaz Abdurrahman Sekof yang mengarang kitab Al-Ibanah wal Ifadah. Kaifa la yakunu dzalik wa huwa min dzurriyyatil Imam Thaha bin Umar As-Sofi Sekof. Dan kuburannya masih diziarah sampai sekarang Ustaz Zaman. Kuburannya ada di Sewun. Saya beberapa kali ziarah ke beliau ya. Ay al-muntasibin ilaihi al-mad'u li dzurriyyati bi baqa'il ilm wa fihim ila yaumil qiyamah. Bi baqa'il ilm fihim ila yaumil qiyamah minal habib al-imam al-arif billah Naqibus Sada Alawiyin Ahmad bin Alawi Bajahda. Yani Ahmad bin Alawi Bajahda itu mendoakan semoga keturunanmu terus menjadi ulama. Ini yang doa bukan Ustaz Zaman. Kalau Ustaz Zaman yang doa semoga jadi ulama, semuanya bodoh nanti semuanya itu. Ini yang mendoa ulama, yang mendoa ulama, wali. Dan benar sampai sekarang rata-rata keturunannya Thaha bin Umar As-Sofi ini tidak di Indonesia, tidak di Hadramut. Selama dia mansub bin Thaha bin Umar As-Sofi ini tetap mendapat doa untuk menjadi apa? Untuk menjadi ulama, waqad tahaqqaqa du'a fi dzurriyyatil Habib Thaha ila yaumina hadza wa minhum jami'u hadhihi risalah. Dibilang dan doanya beliau itu sudah terkabul, dan di antara dzurriyyah itu adalah Ustaz Abdurrahman As-Segaf Jami'u Hadhihi Risalah. Tetap didoakan 40 orang menjadi ulama setiap generation. Ayo. Yani Anda nak percaya silakan, tak percaya juga tak apa-apa. Anda percaya tidak masuk surga, tak percaya pun tidak masuk neraka, silakan. Ini hanya kisah diceritakan, hadis wala haraj. Kita cuma melihat bahwasanya realitinya banyak sekali keturunan Thaha bin Umar As-Sofi ini menjadi ulama. Pasalah wa laksar wala akal ya. Bukan Habib Ali ini mentang-mentang keturunannya Thaha bin Umar As-Sofi nak mengisyaratkan bahwasanya beliau salah daripada 40 tersebut. Tak ada macam itu, tak ada. Kita ini hanya belajar menjadi daripada 40 fabiha wa nikmat. Kalau tak ada, kita belajar hanya untuk membantu agama Allah, nak menyebarkan agama Allah. Tidak ada maksud lain daripada kenapa kita belajar, wallahu alam. Nas'alullaha an yanfa'a bi hadhihi risalah wa an yuwaffiqana wa mu'allifuha lima yuhibbuhu wa yardah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Qala dalika wa katabahu al-faqir ila afwi rabbih al-muji Muhammad bin Ali bin Abdurrahman bin Abi Bakar al-Khatib. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita masuk ke mukadimah yang ditulis oleh Ustaz Abdurrahman Sekof. Alhamdulillahirabbil alamin. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. Amma ba'du faqad, setelah bismillah alhamdulillahirabbil alamin, kemudian beliau mengatakan amma ba'du qala Nabi sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Bahwasanya menuntut ilmu itu apa? Fariidah. Menuntut ilmu itu fariidah, kewajiban. Makna kewajiban di sini dilakukan mendapat pahala, ditinggalkan mendapat dosa. Dan ilmu yang wajib dituntut dan ilmu yang wajib dicari adalah ilmu yang wajib Anda lakukan setiap hari. Contohnya sholat, zakat, puasa. Kalau Anda nak puasa, Anda kena tahu bagaimana cara berpuasa. Anda nak sholat, Anda kena tahu cara sholat. Maknanya menuntut ilmu cara-cara sholat, mencari ilmu tentang bagaimana cara sholat dan bagaimana cara wudhu dan semacamnya, semua itu hukumnya wajib ala kulli muslimin, bagi setiap muslim di sini bukan muslim laki-laki, walaupun dia menggunakan kalimat mudzakkar yakni muslim, bukan muslimah, kan, tetapi makna muslim ini kepada semua yang beragama Islam. Semua yang beragama Islam di sini adalah jenis. Laki-laki dan perempuan itu tidak masuk di dalam mahiyah manusia, karena perempuan pun juga manusia, laki-laki juga manusia. Mana muslim di sini bukan muslim laki-laki, akan tetapi setiap orang yang beragama apa Ustaz Zaman? Beragama Islam. Fal haditsu yufidu wujuba ta'allumil ilm. Maka hadis ini mengajarkan kepada kita itu wajib, bahwasanya hadis ini memberitahu kepada kita bahwasanya menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Hukumnya apa? Wajib. Begitu pula mengajarkan ilmu juga hukumnya wajib. Tapi harus dari saya itu tidak wajib, karena banyak yang banyak ustadz yang
banyak ustadz yang Boleh aja. boleh aja, tapi Anda menuntut ilmu itu hukumnya wajib, karena belum tentu ada orang yang mau menuntut ilmu kecuali Anda, karena walaupun apa ya, banyak orang yang menuntut ilmu, tapi yang diberi kesempatan untuk menuntut ilmu seperti Anda itu hukumnya itu hanya sedikit. Walaupun Anda menjadi ustadz itu hukumnya fardhu kifayah, tapi ketika fardhu kifayah itu ta'ayyanat karena sedikit, maka hukumnya menjadi fardhu ain. Sila wa minal ilmil wajib. ومن العلم الواجب على المرأة أن تتعلم ما تحتاج إليه من أحكام الحيض والنفاس Dan والاستحاضة. di antara ilmu-ilmu yang wajib bagi perempuan untuk dipelajari, yang dipelajari bagi perempuan itu adalah ilmu yang berkaitan tentang haid, nifas, istihadah. Kenapa? Karena apa ya? Laki-laki tidak wajib untuk belajar ilmu ini. Tidak wajib untuk belajar. Yang wajib belajar itu adalah perempuan. Kenapa? Karena haid, nifas, istihadah ini selalu dialami oleh perempuan. Karena tidak semua darah itu haid, dan tidak semua suci itu suci. Belum tentu. Loh, macam mana Habib? Tidak semua darah itu haid, tidak semua tidak keluar darah itu suci. Sekejap lagi Anda akan mengetahui bagaimana hukum haid dan nifas dan istihadah menurut mazhab Imam Syafi'i. Kan saya tak tahu ya, saya tuh mengajar haid dan nifas istihadah ini bukan sekali dua kali, berkali-kali. Saya dari Jordan, sejak dari Hadramut saya sudah mengajar dan munakosyah pasal haid dan nifas istihadah ini. Banyak sekali orang-orang itu beranggapan bahwasanya, oh saya kalau haid, saya kan haidnya kan maksimal 15 hari dalam mazhab Syafi'i ini. Oh kalau saya ini 18 hari, ya sudah 15 hari haid, 3 hari suci. Kes tidak semudah itu. Belum tentu semacam itu. Mungkin 18 itu satu hari haidnya, 17 itu suci. Maknanya Anda kena mengkodok 17 hari, Anda kena mengkodok 17 hari sholat Anda. Lah banyak wanita-wanita itu tidak mengetahui hal semacam ini, akhirnya menggampangkan. Sudahlah, oke lah, tak ya sholat. Pada hari kiamat Anda akan ditanyakan, mana 17 hari sholat ini? Mana 17 hari sholat ini? Kalau Anda tidak bisa untuk menjawab pertanyaan Allah, maknanya Anda kena masuk neraka. Karena itu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu Isra dan Mi'raj, beliau inspeksi ke neraka ya. Ini ditanya oleh para sahabat, majority penghuni neraka itu perempuan. Loh, bukannya saya mengejek perempuan, tak macam itu. Ini mana hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu semacam itu. Ditanyai, loh kenapa kok seperti itu? Karena mereka itu kufur nikmat. Kufur nikmat. Saya kira itu adalah salah satu sebab daripada sebab wanita itu masuk neraka. Memang benar. Kufur nikmat itu ditafsirkan oleh para ulama itu bahwasanya selalu melihat kekurangan. Jadi suaminya beri banyak, satu mungkin tak beri, dia tengok satu ini yang tak beri. Engkau ini tak berikan aku ini, padahal makan, baju, semuanya diberi, satu tak diberi. Oh sudah, suaminya ini syayatin, iblis, wa bi'sal masir semuanya sudah. Itu namanya kufrun nikmat. Selalu tengok sesuatu yang kurang, tak tengok sesuatu yang lebih. Dan juga di antara hal-hal yang membuat wanita ini masuk neraka ini tidak perhatian tentang masalah haid. Seharusnya haidnya hanya satu, dia kira 15. Seharusnya dia wajib sholat, dia tak sholat. Seharusnya dia tak sholat, tapi dia sholat. Kalau Anda tidak boleh sholat, tapi Anda sholat, sholatnya Anda itu mendapat dosa, bukan mendapat pahala. Kenapa? Karena talafuz bil ibadah fasidah. Karena itu hal-hal semacam ini harus kita pahami dan kita jelaskan kepada wanita-wanita bahwasanya tidak semua darah itu adalah haid, dan tidak keluar darah itu adalah suci. Maknanya Habib, kalau kita mempelajari ilmu haid ini, kita akan bisa menyelamatkan atau mengurangi jumlah wanita yang masuk neraka. Mungkin bisa kan, tapi tetap akan banyak yang masuk neraka. Minimum bukan anta salah satunya. Minimum apa? Bukan anta salah satunya. Hadza huwa wadhifatul alim, ku anfusakum wa ahlikum. Kalau Anda tidak bisa, karena Nabi sudah mengatakan kalau jumlahnya yang masuk neraka itu sedikit, maknanya Nabi akan berbohong. Anda cuma bisa satu hal, yaitu Anda menyelamatkan diri Anda dan keluarga Anda dan murid-murid Anda dan orang terdekat Anda daripada menjadi apa yang dikatakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya majority penghuni ahli neraka adalah
perempuan. Dan ini sangat penting sekali. Finihaya perempuan-perempuan ini istri kita juga, akak kita, ibu kita, makcik kita, jiran kita. Jangan makwal kita. Tak boleh macam itu. Ayo. فإن كان زوجها عالما لازمه تعليمها وإلا فلها الخروج لسؤال العلماء بل يجب عليها الخروج لسؤال العلماء ويحرم على الزوج أن يمنعها إلا أن يسأله ويخبرها. Dibilang kalau suaminya itu pandai, suaminya ini macam Habib Ali Bagir, paham ilmu haid wa nifas, sudah istri tanyalah suaminya, tak yah pergi ke mausya nak tanya Ustaz Zaman, kenapa Ustaz Zaman belajar dengan saya tak nak dengan anda. Ustaz Zaman ini dia lebih oke daripada anda. Iya, dia belajar daripada saya. Tak mungkin lah dia lebih oke. Minimum apa? Minimum sama. Tak boleh. Kalau memang suaminya pandai, dia kena tanya suaminya. Suaminya bodoh Habib. Suaminya ini hanya tahu bekerja, bisnis Habib. Dia deal ini, deal minyak, deal kereta, deal roti tampal. Semuanya dia jual. Tapi masalah agama, zero Habib. Terus macam mana? Kalau memang anda tak apa? Dan tanya kah? Kalau memang suaminya itu tak tahu, maka istrinya diperbolehkan untuk keluar untuk bertanya ulama. Tapi hanya keluar, Sofia. Keluar tanya balik. Bukan keluar mall tanya balik. Tak boleh. Itu kena izin dengan suami. Kalau anda nak tanya perkara-perkara yang wajib tanpa izin suami, tak apa-apa. Perkara-perkara yang wajib ya, dengan catatan suaminya jahil. Suaminya jahil. Suami saya jahil Habib. Saya kena tanya pasal haid. Keluar tanpa izin pun tak apa-apa. Bukan saya support untuk keluar tanpa izin. Ini hanya untuk perkara yang wajib saja. Tanya cara sholat. Tanya hukum hukum haid. Kalau bertanya hukum haid tidak bisa kecuali dengan keluar. Kalau bisa dengan call, bisa dengan WhatsApp, tidak boleh keluar. Harus dengan izin suami. Kalau memang harus keluar, bertanya dengan keluar, Anda kena keluar. Dan hanya untuk bertanya kemudian pulang. Jangan, sudah di luar sekali lah. Kita nak mampir ke Melawati Mall, kita nak mampir ke KLCC. Tidak boleh seperti itu. Wa illa falahal khurud di soal bal yajibu alaiha, bukan boleh tapi apa? Wajib untuk keluar. Karena tak boleh, saya takut dengan suami saya. Enggak takut dengan Allah. Karena la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Yani ini hanya untuk perkara-perkara yang wajib saja ya, bukan perkara-perkara yang sunnah. Saya nak keluar untuk tanya Syekh Al-Ustadz, Tuk Guru Zaman tentang pasal sholat witir tanpa izin suami. Tak yah sholat witir. Suatu hukumnya apa? Sunnah. Turuti suami hukumnya wajib. Engkau kena turuti suami, pahalanya lebih besar daripada engkau tanya sholat witir. Malah kalau engkau sholat witir dan engkau tentang suamimu, tak berbaloi. Pahala yang Anda dapat daripada sholat witir tak berbaloi dengan dosa yang Anda dapat karena menentang suami. Berbeza kalau ini masal sholat fardu, puasa fardu, atau apa? Atau haid. Suami kena pahamlah bahwasanya ini adalah perkara yang wajib, yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia kena paham bahwasanya memang istri saya kena keluar, keluar, dan haram bagi suaminya untuk apa? Untuk menghalangi istrinya itu untuk keluar. Ayo. Kecuali kalau dia sudah tak yah keluar, apa pertanyaanmu tulis, saya akan tanya ke Ustadz Zaman. Ketika itu istrinya tak boleh keluar. Kenapa? Karena suaminya sudah mewakili dia untuk bertanya. Ayo. ثم إن تعلم هذه الأحكام يعد من الفقه الذي هو من علامة إرادة الله بعبده الخير حيث جاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. Dibilang belajar ilmu haid ini di antara fikih. Memang bukan di antara babul fikih ya. Dan belajar fikih itu di antara tanda bahwasanya seseorang itu diinginkan oleh Allah itu untuk menjadi orang yang baik, ya, untuk menjadi orang yang baik. Kenapa? Karena ada hadis yang mengatakan bahwasanya barang siapa yang diinginkan oleh Allah itu untuk menjadi baik atau diinginkan kebaikan untuknya, maka Allah akan memandaikan dia di dalam agama. Alamah itu, Anda tahu alamah ya? Alamah itu apa teman-teman? Tanda.
Dia tanda, maknanya kalau ada tanda ini ada. Tapi belum tentu ada tanda, ada ditandai ya. Contohnya tandanya hujan itu apa? Mendung. Mendung. Belum tentu ada mendung ada hujan. Tapi kalau ada mendung biasanya Ada hujan. ada hujan. Kalau tidak ada mendung Biasanya tak ada. biasanya tak ada hujan. Biasanya tak ada hujan. Itulah yang namanya tanda. Jadi kalau ada biasanya ada, tapi belum tentu wajib ada. Biasanya kalau orang biasanya loh ya, kalau orang itu belajar agama, Allah nak dia baik. Tapi juga banyak orang belajar agama, Allah nak dia jadi ulama su. Banyak apa tak zaman? Alhamdulillah. Nah cakap banyak juga takut. Cakap sedikit tapi saya tengok juga banyak macam itu. Oh ini saya nak belajar agama, kenapa? Saya nak ambil uang dari banyak orang. Tuh. Saya nak belajar agama, kenapa? Saya nak menghalalkan ganja. Banyak. Imam Ghazali di dalam Bidayatul Hidayah, di awal kitab Bidayatul Hidayah sudah warn, hati-hati penuntut ilmu yang belajar hal-hal semacam ini. Maknanya Habib, kalau orang tak belajar agama, Allah tak nak dia baikkah? Belum tentu. Tapi jelas ada satu belajar bisnis, satu belajar agama. Kira-kira Allah lebih cinta mana? Tak mungkinlah sama lah. Yakni tak mungkinlah sama lah. Maknanya potensial orang ini menjadi baik, yang belajar agama menjadi baik, lebih besar daripada orang yang belajar bisnis baik. Maknanya kita tak ya belajar bisnis. Siapa cakap macam itu? Belajarlah bisnis tapi juga belajar agama. Jangan Anda cuma belajar bisnis saja. Tak ada, sholat pun tak boleh, puasa pun tak boleh. Jangan macam itu. Belajar bisnis juga belajar agama. Jadikan bisnis Anda itu sebagai wasilah untuk menolong agama. Itu yang paling best. Begitu pula orang yang ustadz, jangan cuma hanya ustadz mengajar saja. Engkau nak makan apa? Biarkanlah orang beri saya, jangan macam itu. Engkau kena ada bisnis juga. Sekiranya engkau bisa cakap apa yang kau mau. Kalau ekonomi Anda dipegang orang lain, akhirnya bukan ekonomi saya, siapa yang beri makan Anda? Yang beri makan saya Ustaz Zaman. Akhirnya perkataan Anda asal Ustaz Zaman senang, bukan asal Allah senang. Karena itu jadilah macam Imam Abu Hanifah. Tak tahu. Nanti saya dapat. Jadi macam Imam Abu Hanifah, yang mana Imam Abu Hanifah ini juga businessman, juga seorang imamul madhab. Man yuridillah bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah menginginkan kepadanya kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikannya orang yang faqih di dalam agama. Yakni Ustaz Abdurrahman mafhumnya, yakni man lam yuridillah bi khairan lam yufaqihu fiddin. Dibilang barang siapa yang Allah tidak menginginkan dia baik, tidak diberikan. Nah, orang yang tak tahu agama sama sekali, mungkinkah dia menjadi orang baik? Saya kira susah lah. Yakni mungkin, tapi kenyataannya dari 10 orang yang tak tahu agama, yang baik berapa? Sangat sedikit sekali. Ayo. مساهمة في نشر العلم الواجب وتبليغ الدعوة أعددت هذه الدروس الفقهية في أحكام الحيض والنفاس والاستحاضة، وقد جمعت هذه الرسالة من كتب أئمتنا الشافعية رضوان الله عليهم، وأكثرها مستفاد من رسالة شيخنا العلامة محمد بن علي الخطيبي حفظه الله ومتع به في خير وعافية، والتي فتحت مغلق مسائل الحيض. Dibilang dan musahamatan, untuk ikut andil dan ikut musahamah itu apa teman? Ikut andil, ikut share lah. Ada share di dalam menyebarkan ilmu yang wajib dan dakwah ilallah. Aku menyiapkan risalah ini, yang mana risalah ini di dalam fikih ahkamul haid wan nifas wal istihadah, dan rata-rata aku buat risalah ini, aku ambil faedah daripada kitabnya Syekh Muhammad bin Ali Al-Khatib. Insyaallah nanti akan saya share di grup Tarbiyatul Banat insyaallah. Yang mana kitabnya Syekh Khatib itu membuka pemahaman tentang masailul haid, tentang masailul haid. Dulu masailul haid ini susah, tapi setelah kitabnya Syekh Muhammad bin Ali Al-Khatib ini terbit,
Masalah haid ini menjadi mudah kan untuk kitab-kitab tentang masalah haid ini terbit setelah kitabnya Syekh Muhammad Al-Khatib ini ada, setelah kitabnya Syekh Muhammad bin Ali Al-Khatib ini ada ya. Dan alhamdulillah Al-Fakir sudah buat daurah sekitar 10 kali pertemuannya nih. Kalau Tarbiyatul Banat nak masuk pun tak apa-apa. Kalau Ustaz Zaman nanti biar dimasukkan di dalam grup Risalatun fi Ahkamil Haid wal Nifas wal Istihadah. Waqad qasamtu hadhihi durus ila samaniyati durusin kalati, dan kitab ini dibagi menjadi 8 kelas. Yang pertama apa Ustaz Zaman? Muqaddimatun ammah. مقدمة عامة حول الدماء الخارجة من الفرج. Muqaddimah ammah sebagai muqaddimah intermezzo, pengenalan tentang darah yang keluar daripada farj. Aywa. الدرس الثاني سن الحيض وصفاته وألوانه ومدته. Sinul haidi wa sifatuhu wa alwanuhu wa muddatuhu. Dibilang bila wanita itu mula haid, kemudian sifat-sifatnya darah haid, warna-warnanya dan waktunya, aywa, masanya. الدرس الثالث الطهر من الحيض والنفاس. Suci daripada haid wa nifas. Yang keempat apa? في النفاس ومدته وما يتعلق Nifas dan waktu nifas dan hal-hal yang berkaitan tentang nifas daripada hukum-hukum. Aywa. الدرس الخامس فيما يحرم بالحيض والنفاس. Apa saja yang diharamkan bagi haid dan nifas. Kelas yang keenam. الدرس السادس التعريف بالمستحاضة وما يلزمها. Apa itu mustahadah dan apa yang wajib dilakukan oleh mustahadah. Ini yang paling susah ini tentang masalah itu apa? Mustahadah. Aywa. الدرس السابع المستحاضة في الحيض. Nanti darsus sabi mulai apa? Dar al-mustahadah, apa itu mustahadah di dalam haid. Yang ke-8 الدرس الثامن المستحاضة في النفاس. mustahadah di dalam nifas. Wa as'alullah ta'ala an yaj'ala hadzal amala khalisan liwajhihil karim wa arju wa amulu mimman ittala'a alaihi fara'a fi khata'an an yunabbihani alaihi. Dibilang aku berdoa semoga kitab ini menjadi kitab yang ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala, dan aku berharap orang yang melihat kesalahan dalam kitab ini dibenarkan. Jangan disorkan. Wow, Ustaz Abdurrahman salah, dia tulis di FB, dia share ini bahlul, ini bodoh, macam itu. Dibenarkan, Ustaz ini salah. Sudah selesai, nanti akan diedit. Selesai masalah, bukan dibodoh-bodohkan. Wa jazahullahu khairul jaza wa qad ana awana syuru' fil maqsud bi aunillahil malikil ma'fud fa ila darsil awal. Ayo. الدرس الأول مقدمة. Sekarang kita masuk ke dars yang pertama. Nakok suaya ya, ini daripada darsul awal. Ayo. مقدمة عامة حول الدماء الخارجة من الفرج. الدم الخارج من Dibilang muqaddimah amah ya, ini tentang pengenalan amah tentang darah-darah yang keluar daripada farj. Dibilang darah yang keluar daripada farji wanita, daripada kemaluan perempuan, itu ada 3, ya imma haid, ya imma nifas, ya imma istihadah. Tidak ada yang keempat. Ya imma haid, ya imma nifas, ya imma istihadah. Sebelum kita mengetahui hukum-hukum daripada ketiganya, seyogyanya sebaiknya kita mengetahui apa itu definisi haid, nifas, dan istihadah. Sebelum Anda mengetahui hukum, kena mengetahui hakikat. Karena al-hukmu ala syai'i al-hukum ala syai'i far'un an tasawwurihi. Hukum terhadap sesuatu itu adalah setelah Anda mengetahui apa hakikat daripada sesuatu tersebut. Ayo. الدم الخارج من فرج المرأة إما أن يكون حيضا أو نفاسا أو استحاضة ولا رابع له. Wala rabi'a lah. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya ada yang mengatakan dibezakan antara damul istihadah sama damul fasad, tapi hukumnya sama lah, tak ada perbezaan. Wal haqiqah damul fasad wal istihadah nafsul kalam. Tak ada beza sama sekali. ولكل من هذه الدماء تعريف يتميز به عن غيره وسوف نبينها إن شاء الله. Dan setiap daripada haid, nifas, dan istihadah ini mempunyai definisi, yang mana tugas daripada definisi itu untuk membezakan satu daripada yang lainnya. Kalau Anda mendefinisikan sesuatu, maksud utama daripada definisi itu ada 2, seperti yang kita ketahui dalam mantik. Apa itu maksud daripada definisi? Anda mengetahui hakikat terhadap definisi itu, dan Anda mengetahui hakikat daripada sesuatu tersebut, dan Anda membezakan sesuatu itu daripada yang lainnya. Ketika Anda mengetahui apa itu haid, Anda akan bisa membedakan haid dengan nifas. Ketika Anda mengetahui nifas, Anda bisa membezakan mana haid dan mana istihadah. Wahakadha, yakni definisi mempunyai 2 faedah, mengetahui hakikat dan membezakan. Kadangkala kalau Anda tidak bisa mengetahui hakikat,
Anda cuma boleh membezakan. boleh untuk membezakan. Kama sayati bayanuhu fi ilmil mantiq. Aywa. أولا الحيض تعريف الحيض دم الحيض شرعا هو دم جبلة يخرج من أقصى رحم المرأة على سبيل الصحة من غير سبب في أوقات معلومة. Ta'riful haid. Haid itu mempunyai definisi. Apa itu? Damu jibillah. Damu jibillah. Makna damu jibillah ini darah yang tabiah. Maknanya wanita itu kalau keluar haid maknanya dia itu normal. Kalau tidak keluar haid tak normal, dia sakit. Maknanya kena ke dokter ambil obat nanti darahnya keluar. Berbeda dengan laki-laki. Laki-laki kalau keluar darah maknanya sakit. Anda kena ke dokter. Huwa damu jibillatin aywa. Yakhruju min aqsa rahimil mar'ati. Yakhruju min aqsa rahimil mar'ah, yang mana darah itu akan keluar daripada ujung rahimnya perempuan. Kalau keluar daripada rahim yang paling dekat daripada kemaluan itu namanya dam istihadah. Tapi keluar daripada yang paling ujung itu namanya haid. Finiha ya. Ini adalah ala sabilil ghalib saja ya. Kan tetapi nanti Anda akan mengetahui bahwasanya tolak ukur haid itu bukan keluarnya dari mana, tapi keluarnya bila. Keluarnya bila. Kita tak akan tahu keluar dari mana. Itu dia, kita tak akan tahu fil hakikoh. Saya tak tahu ya, ini kalau wanita boleh tahu, yang saya tahu wanita tidak boleh tahu. Tapi kalau memang ada pun wanita yang boleh tahu, ini keluar daripada ujung, tengah, itu tidak ada tolak ukurnya. Ini hanya min haisul ghalib saja. Tapi tolak ukur haid atau tidak haid bila keluarnya, bukan dari mana keluarnya. Wallahu alam. Ala sabilis sihah. Ala sabilis sihah. Ala sabilis sihah ini sebenarnya dia hanya penjelas dari kata-kata jibillah. Kalau dia itu wanita keluar haid, dia sehat. Laki-laki keluar haid, nah ini maknanya perlu dipertanyakan kelaki-lakian Anda. Ayo. Min ghairi sababin fi awqatin ma'lumat. Min ghairi sabab, yang namanya sehat ya min ghairi sabab. Kalau sakit pasti ada sababnya. Lu ada Habib sehat tapi dengan sababnya. Apa? Nifas. Loh, memang nifas itu ada sababnya. Sababnya itu apa? Nifas itu sababnya adalah wiladah. Dan kalau Anda keluar darah setelah nifas, keluar darah setelah melahirkan, maknanya Anda itu adalah sehat. Tapi nifas itu ada sebabnya, yaitu melahirkan. Walaupun dia sehat. Maknanya kalau ada perempuan melahirkan kemudian keluar darah, dia tidak sakit. Dia tidak sakit. Cuma darah ini mempunyai sebab, berbeda dengan haid. Haid itu ketika keluar daripada perempuan, dia tidak mempunyai sebab. Kenapa keluar? Ya, kot anak awan, sudah waktunya keluar nih. Kalau saya tak, waktu saya malah hamil itu. Ayo. Fi awqatin ma'lumat. Fi awqatin ma'lumah. Mana awqatin ma'lumah? Dia mempunyai maksimum, minimum dan biasa. Ayo. شرح التعريف الحيض في الشرع يتضمن في تعريفه أربعة أشياء. Syarh ta'rif, yang syarh ta'rif ini dia tak beda jauh dengan apa yang saya jelaskan ya. Intinya mempunyai empat poin. Poin yang pertama apa teman? أولا أنه دم جبلة أي تقتضيه طباع السبيل. Dibilang darah haid itu normal ya. Maknanya kalau perempuan normal akan keluar haid. Ayo. ثانيا Kondan tak keluar kan teman? والله أعلم. Kena tanya teman. Ayo. ثانيا أنه يخرج من أقصى رحم المرأة والأقصى هو Dan yang الأبعد. kedua adalah keluar daripada ujung rahimnya perempuan, wal aqsa abad, yang paling ujung, paling jauh. Ayo. Paling jauh daripada vagina, daripada kemaluan perempuan. Ayo. ثالثا أنه يخرج على سبيل الصحة من غير سبب بخلاف دم النفاس والاستحاضة. Dibilang yang namanya haid itu keluar karena sehat, berbeda dengan nifas. Nifas itu walaupun karena sehat, dia mempunyai sebab, yaitu melahirkan. Istihadah dia darah yang keluar karena sakit. Kalau Anda istihadah maknanya kena ke dokter, ambil obat ke farmasi sana. Ayo. رابعا أن له أوقاتا مخصوصة فله أقل وله أكثر وله غالب كما سيأتي إن شاء الله تعالى. Dan yang keempat, dia mempunyai waktu, mempunyai maksimum, minimum dan ghalib. Ayo. Wal aslu. Al-aslu fil haid. Mana aslu di sini ad-dalil. Lu tahu dari mana ada yang namanya haid? Jangan-jangan darah yang keluar daripada wanita itu namanya bukan haid. Terus apa namanya? Wallah, saya tak tahu namanya. Yang jelas bukan haid. Mungkin namanya syarab, minuman, atau saya tak tahu. Tapi darahnya perempuan itu namanya haid bukan karena
kami apa namanya? Kami buat-buat, tak, kami ambil ini daripada Al-Qur'an. Kata-kata asal ini maknanya dalil. Ayo. Wal aslu fil haid qauluhu ta'ala. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يدخل فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب Wal المتطهرين. aslu fil haid qauluhu ta'ala, dan asal dalil di dalam haid adalah ayat bahwasanya yas'alunaka 'anil mahid. Para orang-orang itu bertanya kepada engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil mahid. Mahid itu bisa darah haidnya, bisa waktu haidnya, bisa tempat haidnya. Paham ya? Bisa kalau dia bisa masdar, bisa ismul makan dan ismus zaman. Kul huwa adan, bilang kul huwa adan, yakni haid itu sendiri masdar, yakni darah yang keluar itu adan, gangguan. Dari kata-kata adan ini Ustaz Zaman, para ulama mengatakan bahwasanya darah haid ini najis. Darah haid ini apa? Najis. Dia tidak seperti darah-darah, dia tidak seperti mani. Kalau mani itu suci, darah haid ini apa? Najis. Fa'tazilun nisaa fil mahid. Dibilang mahid di sini adalah bisa waktu haid, bisa tempatnya. Maknanya kalau perempuan ini sedang haid, jangan engkau dekati. Maknanya jangan engkau jima. Jangan engkau jima di waktu haid dan di tempat haid. Maknanya engkau nak buat apa-apa dengan perempuan ketika masa haid silakan. Tapi jangan apa? Tapi jangan jima. Engkau nak cium, engkau nak apa, tak ada masalah. Jangan di tempat haid, jangan di kemaluannya. Kenapa? Karena di situ ada najis. Ada najis. Ayo, so, yang najis itu darahnya ya. Yang najis itu darahnya. Tempatnya itu tidak najis, tapi mutanajis. Mutanajis. Oh, perempuan ini najis, engkau yang najis. Pikiranmu yang najis. Tak ada macam itu. Ayo. Wala taqrabuhunna hatta yaturna. Jangan engkau mendekati wanita itu. Maknanya jangan engkau menjima wanita tersebut. Jangan engkau menjima istrimu yang dalam keadaan haid sampai dia itu suci. Yathurna itu suci. Faida tatoharna itu bersuci. Lah, kalau dia sudah bersuci, bukan cuma suci ya, tapi ketika dia sudah bersuci, makna suci di sini darahnya berhenti. Makna bersuci, dia sudah mandi. Kalau dia sudah mandi, fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Silahkan buat fa'tuhunna macam tak apa, jimaklah dia, macam perintah. Jima tak apa, silahkan. Dari yang Allah perbolehkan, maknanya Allah kan perbolehkan untuk menjima dia dari depan, bukan dari belakang. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang bersuci. Ayo. وفي هذه الآية بين الله تعالى حكم الحيض وأخبرنا أولا بنجاسة دم الحيض. Dibilang ayat ini Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang hukum haid. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan kepada kita pertama bahwasanya darah haid itu apa? Najis, dengan kata-kata adan. Kata-kata adan ini gangguan, maknanya darah haid itu tidak mungkin kalau dia itu gangguan, dia tidak najis, sebab dia itu mengganggu karena dia itu apa? Najis. Ayo. ثم أمر الأزواج أن يعتزلوا النساء في الحيض أي يعتزلوا مباشرة. Kemudian kan wala taqrabuhunna, maknanya jangan engkau mendekati, maknanya asingkan perempuan itu ketika dia itu dalam keadaan haid. Apa yang diasingkan? Maknanya jangan dijima, jangan dijima. Ay ya'tazilu mubasyaratan nisa'i fi ma baina surrati wa rukbah. yakni yang lebih spesifik lagi dibilang ini bukan jima, tapi engkau tidak boleh berseronok dengan istri Anda antara pusar dan lutut. Maknanya apa ini namanya, teman-teman? Paha tak boleh di bawah, walaupun tidak berjima, tidak boleh. Kenapa? Apa ya? Paha dan perut ke bawah ini, pusar ke bawah ini adalah sensitif so. bahasa fikihnya itu hima apa ya? Pagar. Dia adalah pagar. Yakni
Jangan diceroboh. Jangan diceroboh. Man hama haulal hima yushiku an yaqa'a fi. Yani kalau ada orang itu mendekati yang diharamkan, macam syubhat lah. Yang haram hakikat, yang haram itu jima sebenarnya. Cuma para fuqaha mengatakan kalau laki-laki sudah mulai mendekati pusar dan lutut, antara pusar dan lutut itu sudah berbahaya. Karena itu tidak boleh berseronok antara pusar dan lutut. Kenapa? Karena pusar dan lutut, antara pusar dan lutut ini semuanya adalah pagar daripada berjima. Man hala haula al-hima apa tadi? Yushiku an yaqa'a fi. Ada hadis dalam Imam Nawawi, apa namanya itu, Arba'in An-Nawawiyah ya. Macam kalau Suf ini anu ya, ini saya punya kebun. Ini kebun Anda, ini pembatasnya. Anda menggembala kambing, jangan dekat-dekat sini. Iya, Jangan dekat sini. termasuk. Nanti termasuk agak-agak Jauh. jauh. Sama. Ini tuh farji. Jangan dekat-dekat sini, agak-agak jauh. Nanti kalau Anda terlalu dekat, terlanggar sudah. Apa? Terbabas. Sama bahasa Jawa, terbablas kata. Bahasa Jawa cakapnya. Bablas nanti, ayo. Mubasyaratan nisa, mubasyarah maknanya di sini menyentuh kulit ke kulit. Antara pusar dan lutut, maknanya kalau perempuan itu sedang haid, suami tidak boleh sentuh-sentuh pahanya. Abang, sudah bang, nanti dulu bang, sabar bang, sabar bang. Sabar bang. Ayo. وليس المراد باعتزال النساء أن نهجرها في المطعم Bukan maknanya fa'tazilun nisa'a fil mahid ini bukan maknanya asingkan. Kok kena di hotel lah sana, hotel sana. Kenapa? Engkau najis. Abang, pikiranmu yang najis bang. Tak ada macam itu. Kenapa? Kalau perempuan itu diasingkan rumahnya, tempatnya, itu adalah adatul Yahud. Dulu saya punya kawan namanya Salimin di kampus Akob itu, dia cakap ketika dengar ini, wallah kami pun macam tuh katanya. Keturunan Yahudi. di Badui dia tak tahu orang memang di gunung. Kalau ada perempuan Badui kami haid, ada rumah khusus katanya, engkau tinggal di situ sampai haidmu selesai. Oh dahsyat, saya bilang tak boleh macam itu, tak boleh macam itu. Ayo. فإن تلك عادة اليهود كما ورد في الحديث. Karena mengasingkan perempuan di dalam makannya, apa namanya, minumnya. Engkau kalau makan haid ada pinggan sendiri, ada gelas sendiri, ada itu semuanya adalah adatul Yahud, tak boleh. أيوه. الأول عن أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤكلوها ولم Bukan lam yu'kiluha, lam yu'akiluha. Yu'akiluha tidak makan bersama dengan mereka. Nanti ini najis saya punya makanan, macam itu. لم يؤكلوها ولم يجامعوهن في البيوت فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم An-Nabiy صلى الله عليه وآله وسلم فأنزل الله Kemudian تعالى para sahabat bertanya kepada Nabi tentang masalah ini, kemudian turunlah ayat yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid ila akhir ayat. Faqala Rasulullah aywa. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصنعه كل شيء إلا النكاح. Illa nikah. Kalau istrimu haid, buat apapun yang kau nak. Illa nikah. Mana illa nikah ini illal jima' wal wata'. Aywa. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم إلا النكاح أي إلا الوطء. Wa huwa qaul inda Syafi'iyah. Di dalam minhaj mewujud ada, yakni yang tidak diperbolehkan hanya apa? Hanya wata' saja. Aywa. الثاني وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وآله Dibilang وسلم. tengok, apa dalil bahwasanya perempuan yang haid itu boleh makan dan minum bersama laki-laki? Sayyidah Aisyah dibilang, aku minum, kuntu asyrabu wa ana haid. Aku minum di gelas wa ana haid. Macam ini, terus gelasnya ini aku berikan Nabi. Nabi itu minum di tempat aku minum. Maknanya bekas mulutku juga di Nabi minum daripada situ. Kemudian aku makan daging, kemudian aku berikan kepada Rasul. Rasul juga menggigit daging di tempat di mana aku menggigit. Kalau memang itu najis, niscaya Rasul sallallahu alaihi wasallam tak akan buat. Aywa. فيضع فاه على موضع في فيشرب وتعرق العرق وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيضع فاه على موضع في
وقولها وأتعرق العرق أي آخذ اللحم من العرق بأسناني. Dibilang mana atarakul alaq itu memakan daging dengan gigiku. Bekas makanannya itu juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggigit daripada bekas di mana aku menggigit. Wa anha radhiyallahu anha qalat, dan daripada Aisyah radhiyallahu taala anha juga ummul mukminin, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yattaqiu fi hijri wa ana haidun fayaqra'ul Quran. Jadi Rasulullah Sayyidah Aisyah haid macam ini, kemudian Rasulullah bersandar pada Sayyidah Aisyah dan Rasulullah membaca Al-Quran. Nah, kalau memang perempuan ketika haid itu najis, niscaya Rasulullah akan buat semacam itu. Ayo. ثم بين جل جلاله في الآية الكريمة أنه لا يجوز أن يأتي الزوج زوجته وهي حائض، فإذا انقطع دم الحيض واغتسلت جاز له أن يقربها من المكان الذي أمره الله تعالى أن يأتيها منه. Dibilang kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayat karimah itu bahwasanya tidak diperbolehkan bagi seorang suami itu untuk menjima istrinya. Ya, tia ini apa ya? Kata-kata dia sebuah kinayah, teman-teman. Mendatangi perempuan itu bukan datang ke perempuan, itu tidak haram. Saya datang ke perempuan. Kalau datang ke perempuan, saya setiap Jumat ke Tarbiyatul Banat sudah haram. Bukan macam itu maknanya. Ya'ti ini dia kinayah, maknanya menjima. Allah melarang seorang suami itu menjima istrinya ketika dia itu sedang dalam keadaan haid istrinya, ya. Kalau darahnya itu sudah berhenti, bersuci. Ayo, salah. Jadi, abang, saya sudah suci, langsung nak kebut, tak boleh macam itu. Mandi dulu adik, baru boleh. Ayo. والأصل في الحيض من السنة النبوية. Salah jazalahu, yakni setelah dia mandi perempuan itu, maka diperbolehkan bagi suaminya untuk yakrobaha. Ini juga kinayah ya, ini yakrobaha, yakni menjimanya dari tempat yang Allah memperbolehkannya. Jangan Anda nak menjima perempuan dari belakang, haram. So dibilang aluti usogir, ini apa, homoseksual yang kecil. Ayo. المكان الذي أمره تعالى أن يأتيها منه. والأصل في الحيض من السنة النبوية عدة أحاديث منها قوله صلى الله عليه وسلم. Dibilang dan daripada dalil adanya haid daripada sunnah itu ada beberapa hadis. Ayo. لفاطمة بنت أبي حبيش ini رضي الله عنها. Fatimah binti Abi Hubaysh ini salah satu perempuan yang sering istihadah, memang sering tanya-tanya pasal haid ini Fatimah binti Abi Hubaysh. Mungkin dia dulu sakit atau apa ya. Pelopor. Tapi kalau tak ada Fatimah binti Abi Hubaysh, susah juga kita. Tak ada yang tanya pasal haid. Ayo. فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. Dibilang kalau haid itu datang, maka jangan Anda sholat. Maknanya ada haid itu. Dan kalau kadar haid itu sudah pergi, maka Anda kena bersuci dan Anda kena sholat. Al-hikmah minal haid. Terus kenapa sih? Apa sih hikmah daripada haid? Kenapa kok perempuan yang haid, kok laki-laki tidak haid? Memang Allah itu tak adil lah. Allah itu tak adil. الحكمة من الحيض أعلم وفقني الله وإياك I'lam waffaqani Allah wa iyyak, wahai perempuan. Ketahuilah, semoga Allah memberi kita taufik dan kalian semua. Haid itu bukan ketidakadilan daripada Allah. Kenapa kok laki-laki, kenapa kok perempuan tidak laki-laki? Semua sudah ada bahagian masing-masing. Iya, kenapa perempuan? Karena perempuan yang diberi, karena Anda bukan Tuhannya. Kita tak boleh komplain kepada Allah. Cuma kita boleh mengetahui ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Ujian bagi perempuan. Kenapa perempuan yang diuji? Nah, kalau perempuannya macam Anda seperti ini, confirm neraka sudah. Confirm neraka. Terpulang kepada Allah, kenapa menguji Anda? Oke, kenapa kalian bekerja ini laki-laki? Ada kira tak pernah bekerja? Ya, pernah bertukar. Pernah bertukar. Ayo, i'lam waffaqani Allah wa iyyak annal haidha syai'un katabahul khaliq jalla jalaluhu wa ta'ala kalamatuhu ala banati Adam. Sudah apa yang Allah tulis untuk perempuan banati Adam. Ikhtibaran wabtilaan wamtihanan, sebagai ujian. Ada haid, engkau nak turuti apa tak? Ayo. Waqad thabata fi sahih an Aisyah radhiyallahu ta'ala anna qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil haid inna hadza amrun katabahu Allahu ala banati Adam.
Nah, ini adalah perkara yang sudah Allah tulis dan Allah takdirkan untuk apa? Untuk anak perempuan Adam. Hikmahnya apa? Untuk ujian. Dan banyak sekali yang Allah Subhanahu wa taala itu berikan kepada manusia itu hanya untuk ujian, di antaranya adanya rasul, adanya ayat mutasyabihat, semuanya itu adalah ikhtibaran wa ibtilaan. Kenapa seperti itu? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Lah kalau semuanya tak ada head, semuanya seronok, masuk surga seronok sangat Anda. Seronok sangat Anda karena ada mana yang hebat, mana yang tak hebat lah. Kenapa seperti itu? Sudah itu keinginan Allah Subhanahu wa taala. Kita break dulu teman-teman. Nanti kita teruskan lagi Thanian Anifas wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.